الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai pada Al-Mabhath Al-Khamis, judulnya Naqdur Ruwati wa Kashful Kadzabin wa Dhuhuru Ilmil Mustalah wa bi khasatin Ilmil Jarh wa Ta'dil, tentang kritikan terhadap perawi-perawi hadis dan menyingkap para pendusta-pendusta ya, yang mendustakan hadis Nabi, dan pembahasan tentang kapan mulai muncul ilmu tentang mustalah hadis, ya, ilmu tentang pembahasan tentang hadis mutawatir atau hadis ahad, ya, ini perawi thiqah atau perawi dhaif. Kapan mulai ada ilmu yang mempelajari tentang hadis, ya, terutama ilmu tentang al-jarh wa ta'dil, ilmu tentang merekomendasikan, memuji seorang perawi atau mengkritik perawi. Ya, jadi perawi hadis itu ada yang direkomendasikan, ada yang dipuji. Biasanya ulama mengungkapkan dengan kata-kata wa huwa thiqah. Ya, perawi ini jujur. Itu termasuk ta'dil. Nah, ada juga terkadang perawi yang dikritik oleh para ulama. Banyak macam-macam kritikannya, seperti wa huwa kadzab, dia ini seorang pendusta, atau wa huwa su'ul hifdz, dia ini hafalannya buruk, ya, suka lupa. Ya, kritikan itu disebut al-jarh. Sedangkan tadi pujian kepada perawi disebut ta'dil. Itu ada ilmunya. Tapi kita mulai dengan pengantar. Kata beliau, an-naqdu fil lughah. Kata-kata an-naqdu atau kritik di dalam bahasa artinya adalah tamyizud darahim wa ikhrajuz zayfi minha, yaitu membedakan perak atau membedakan mata emas gitu misalnya, dan mensortir, ya, dari yang kualitasnya jelek, dari yang kualitasnya buruk. Jadi disortir, mana emas-emas yang baik, perak-perak yang baik, dan mana yang buruk. Wa ma'rifatu jayyidiha min radi'iha, agar diketahui mana yang bagus dan mana yang jelek. Tsumma naqala hadzal ma'na ila tamyizi wa fahsi kulli jayyidin 'anir radi. Kemudian jadilah makna an-naqd atau mengkritik tadi, maknanya adalah membedakan atau meng-cross check segala apapun agar diketahui mana yang bagus dan mana yang jelek. Termasuk diantaranya ilmu hadis. Ya, hadis-hadis itu diperiksa, di cross check, diteliti, supaya terbedakan mana hadis yang bagus, artinya hadis yang sehat, dan mana hadis yang cacat. Al-aslu syar'i fil kalami 'ala ruwati wa naqdihim. Landasan syariat dalam masalah
membicarakan kondisi para perawi hadis dan mengkritik mereka. Apa landasan syariatnya? Kata beliau, "Athnallahu jalla wa ala fil Qur'anil Karim 'ala sahabati ijmalan." Landasannya adalah Allah Subhanahu wa taala banyak memuji para sahabat Nabi SAW secara umum di dalam Al-Quran. Ini namanya apa? Jarah atau ta'dil? Ta'dil. Allah memuji para sahabat-sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah juga mengatakan lil fuqara il muhajirin alladzina, dan seterusnya. Allah juga mengatakan misalnya Allah mengatakan di dalam surat Al-Fath, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang beriman yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Itu pujian, bukan celaan ya kepada para sahabat. Wa dzammal munafiqina ijmalan, dan Allah mencela orang-orang munafik juga secara umum, yaitu al-jarah. Bahkan ada surat khusus namanya surat Al-Munafiqun. Wa waradat ayatun fi tsana'i ala afradin muayyanina minas sahabah. Dan tidak sedikit ada ayat-ayat yang secara khusus turun kepada individu-individu sahabat secara khusus. Ya, ayat-ayat yang memang Allah turunkan memuji individu-individu seorang sahabat atau person sahabat, ya Allah Subhanahu wa taala puji dia secara khusus. Ya. Banyak kalau kita dapati di dalam Al-Qur'an dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, tapi memang tidak disebutkan namanya secara langsung. Ya, tidak disebutkan namanya secara langsung. Namun redaksi ayat tersebut itu sangat nampak turun berkaitan dengan sahabat yang sedang dibicarakan di situ. Ya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala memuji, ya Allah Subhanahu wa taala memuji individu sahabat seperti dalam ayat surat An-Nisa ayat 69 Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa." Disebutkan nabi, siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh. Ya, maka para ulama menyebutkan as-siddiq meskipun itu bentuknya jamak, namun yang dimaksud di situ paling utama siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, asy-syuhada meskipun itu secara umum, namun secara khusus yang dimaksud adalah Umar ibn Khattab karena beliau syahid. Demikian juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang mereka dibunuh. Ya, ini pujian Allah secara khusus kepada individu sahabat. Wa ala jarhi afradi muayyanin, dan Allah di dalam Al-Qur'an juga mencela, mengkritik individu tertentu. Ya, seperti misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah mengatakan di dalam surah di dalam surah An-Nur, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun alim." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita dusta tentang kisah dituduhnya Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ini yang menghembuskan berita ini siapa? Orang-orang munafik. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita dusta tentang Aisyah berzina, usbatun minkum, mereka adalah sekelompok dari kalian juga. Ya, ini orang-orang munafik. La tahsabuhu syarran lakum wal huwa khairul lakum. Jangan kalian menganggap peristiwa ini buruk buat kalian. Justru itu hikmahnya baik buat kalian. Kemudian Allah mengatakan likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang yang ikut andil dalam menyebarkan fitnah ini, maka dia mendapatkan dosa. Walladzi tawalla kibrahu, dan yang paling berpengaruh, yang paling besar, artinya dia yang paling pertama kali menyebarkan isu ini. Maksudnya siapa berarti? Abdullah bin Ubay bin Salul. Memang gak disebutkan namanya,
Tapi orang tahu yang pertama kali menyebarkannya ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia akan mendapatkan siksa yang paling pedih. Wa ashharu ma jaa fi hadza qauluhu ta'ala, dan yang paling masyhur tentang hal ini seperti juga dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang kepada kalian seorang fasik ya dengan membawa berita, maka cross checklah. Ya, apabila datang kepada kalian seorang fasik yang membawa berita, maka tabayyun. Nazalat fi rajulin bi'ainihi wa hiya ma'a dzalik qa'idatun 'amah. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang individu tertentu dari kalangan orang-orang munafik. Ya, ketika perang Bani Mustalik. Ya, ketika perang Bani Mustalik, di mana dia menyebarkan isu-isu yang membuat kaum Muhajirin dan Ansor hampir saling berperang di antara mereka. Ya, kaum Muhajirin dan Ansor hampir berperang di antara mereka gara-gara isu yang disebarkan oleh seorang munafik. Namun meskipun demikian, ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, ayat ini bukan hanya berkaitan dengan orang munafik, tapi menjadi kaidah yang umum. Setiap datang kepada kita berita dari orang-orang yang kita ketahui dia ini gak jelas agamanya, fasik, maka gak boleh kita telan mentah-mentah, gak boleh kita terima berita itu mentah-mentah. Harus kita tabayun terlebih dahulu, ini fasik. Apalagi berita itu datang dari orang kafir. Ya, disinilah letak kekeliruan orang-orang yang gembar-gembor fikih waqi'. Bahwasanya kita umat Islam ini harus paham fikih waqi' katanya. Apa itu fikih waqi'? Yaitu kita harus mengetahui realita yang terjadi di sekitar kita, di dunia ini. Maksudnya mereka adalah kita harus mengetahui kondisi sosial, kondisi politik. Umat Islam harus melek politik, harus baca koran, harus tahu peta perpolitikan. Ini sekarang siapa yang diusung, kemudian nanti capresnya siapa, nanti paslonnya siapa, kalau ini naik bakal terjadi apa. Umat Islam katanya harus paham tentang hal ini. Makanya mereka gembar-gembor umat Islam harus ngikuti berita-berita terus. Hanya umat Islam disibukkan dengan hal-hal demikian, lupa dengan mempelajari apa? Kitabullah, sibuk dengan perpolitikan itu. Kata mereka itu namanya fikih waqi'. Maka dibantah oleh para ulama, fikih waqi' yang kalian gembar-gemborkan itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, kalian menukil ucapan orang-orang yang gak jelas. Dari mana berita-berita itu berasal? Wartawan-wartawan, redaktur-redaktur yang menulis berita itu, apakah dia orang yang fiqh? Gak jelas. Orang-orang yang gak jelas terkadang dibumbu-bumbui. Kan memang orang jualan berita kan gitu. Ya kan, kalau judulnya biasa saja, payu gak korannya? Gak payu, pasti dibumbu-bumbui sama dia supaya kelihatan jadi heboh. Dibumbui kedustaan di situ. Ya. Kok ditelan mentah-mentah? Ya, kemudian yang kedua, yaitu setelah kalian menerima berita tersebut, kalian membangun argumentasi atau kalian membangun dugaan-dugaan. Ya, jadi membangun dugaan-dugaan di atas berita yang datang dari orang-orang yang nggak jelas. Moco koran, wah ini partai ini mendekat dengan ini. Nanti yang diusung jadi diusung jadi gubernur fulan dan fulan. Wah, kalau fulan dan fulan ini nanti naik, maka umat Islam akan diberangus, umat Islam akan dibunuh, PKI akan bangkit. Wedi. Lagunya kan gitu kan orang-orang kan. Padahal Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhkanlah diri kalian dari prasangka-prasangka. Karena prasangka-prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Ya, apalagi prasangka yang dibangun di atas berita-berita yang gak jelas. Ya, dibangun di atas berita-berita yang gak jelas dari koran-koran itu. Maka Ahlus Sunnah tidak menyibukkan diri dengan fikih waqi'. Ada orang-orang yang memang ahlinya di bidang itu, biarkan. Ya, adapun kita yang memang tidak punya kapasitas, tidak punya keilmuan di bidang-bidang tersebut, ya sudah, ngapain kita menyibukkan diri dengan hal-hal demikian? Toh kalaupun kita tahu tentang hal itu, apakah negara akan berubah? Ya jemaah, kalau kita ngikuti perkembangan-perkembangan itu, kemudian kita bangun persepsi ini dan ini, apakah kondisi negara akan berubah? Tidak.
Ya, sibukkan dengan apa yang diwajibkan atas kita. Kita diwajibkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, sibukkan diri dengan hal itu. Ya, adapun perpolitikan ini sudah ada orang-orangnya yang memang kapasitasnya di bidang itu. Ya, adapun kita yang nggak memiliki kapasitas, maka nggak perlu kita masuk di ranah-ranah yang bukan kapasitas kita. Taib wa thabatat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun fi tsana'i ala ashabihi jumlatan. Dan telah banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji para sahabat secara umum. Ya, banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Maka tidak akan mencapai ukuran satu mud sedekahnya sahabat, bahkan setengahnya saja tidak nyampe. Ya. Nabi juga mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah yang mengikuti aku dan para sahabat-sahabatku. Wa ala afradin muayyanina minhum. Dan Nabi juga banyak memuji individu-individu tertentu dari kalangan para sahabat. Seperti Nabi SAW memuji Abu Bakar As-Siddiq, memuji Umar ibn Khattab, memuji Aisyah. Ya, Nabi SAW naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, ya, bersama Umar, bersama Utsman. Kemudian ketika itu Gunung Uhud bergetar. Nabi kemudian mengatakan, "Uthbut ya Uhud." Diam kau wahai Uhud, tenangkan dirimu wahai Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang syahid. Ya, seorang siddiq maksudnya Abu Bakar, dua orang yang syahid maksudnya Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Wa akhbarun ukhar fi dhammi ba'dil firaq ijmalan kal khawarij. Dan di sisi yang lain Nabi juga mencela, mengkritik firqah-firqah di dalam Islam. Ya, firqah-firqah yang ada di dalam Islam, yaitu yang menyimpang dari jalan Nabi SAW. Namun perlu ditekankan, semua kelompok-kelompok sesat di dalam Islam tidak ada yang namanya disebut oleh Nabi secara terang-terangan kecuali satu saja. Apa? Khawarij. Ya. Hanya Khawarij yang disebutkan namanya terang-terangan oleh Nabi SAW. Selain itu tidak ada hadis yang sahih Nabi menyebutkan nama kelompoknya. Ya, kalau Khawarij banyak. Nabi SAW mengatakan al-Khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun hadis Nabi yang mengatakan al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Pernah dengar ya hadis ini ya? Maka itu kalau disandarkan kepada Nabi SAW maka tidak benar. Ya, tidak sahih. Yang benar itu adalah ucapan athar dari para sahabat seperti Abdullah bin Abbas. Kalau nggak salah Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud. Itu yang benar. Itu ucapan Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, bukan ucapan Nabi SAW. Ya, hadis sahih yang membicarakan tentang kelompok sesat hanya Khawarij saja. Wa fi ta'yinil munafiqin wa dhammi afradi muayyanin. Afradin muayyanin. Nabi juga menyebut nama-nama atau mencela individu-individu orang-orang munafik dan individu-individu tertentu. Baik, kemudian kita lanjutkan halaman 196. Al-ba'itsu ala naqdir ruwati. Ya, apa motivasinya? Kok sangat penting sekali sih kayaknya mengkritik para perawi ini. Nanti ada yang pakai kaidah baper. Agama itu pakai perasaan. Nggak usahlah kita pakai kritik-kritik seperti itu, kan jatuhnya ghibah nanti. Ya, ini juga termasuk mengkritik ahli bidah. Mengkritik orang-orang yang menyimpang juga nanti akan kita bawakan. Ini masuk dalam pembahasan ini. Bahwasanya mengkritik itu masuk bagian dari agama. Tanpa ada kritikan-kritikan demikian, maka agama ini tidak akan tegak. Kata beliau, kana ba'ithus sahaba wal a'immah min ba'dihim ala naqdir ruwati wa kashfid du'afa minhum himayatad din. Kata beliau, motivasi para sahabat dan para ulama-ulama setelahnya
dalam mengkritik para perawi atau menyingkap orang-orang yang lemah di antara mereka, itu semua dalam rangka himayatad din, dalam rangka menjaga agama ini. Nabi SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu agama ini akan senantiasa dibawa oleh setiap generasi dari orang-orang yang terpercaya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka meniadakan penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu. Wa ta'wilal jahilin, takwilnya orang-orang yang jahil. Wa intihalal mubtilin, dan jalannya orang-orang yang batil. Itu tugas para ulama. Ya, menyingkap atau meniadakan jalannya orang-orang yang batil dengan kritikan-kritikan mereka kepada ahlul batil. Wan nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ada'ul amanah wa ada'al amanah wa bayanal haqqi minal batil. Mengkritik para perawi-perawi hadis atau orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, itu juga dalam rangka menunaikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nasihat yang pernah kita sampaikan, sering disalahartikan oleh sebagian orang. Karena memang sama bahasanya, nasihat. Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillah. Ya apa menasihati Allah? Nasihat untuk Allah. Ojo ngono ya Allah. Ya, sakjane ngene ya Allah. Itu nasihat. Kufur ndak? Kufur menasihati Allah. Kemudian untuk siapa lagi nasihat? Wali rasulihi itu. Nasihat untuk Rasul. Yo apa Rasul dinasihati? Malih dadi koyo sapa? Yang Nabi bagikan ghanimah. Kemudian ada yang protes, ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, berlaku adil lah. Nah, itu menasihati Rasul. Siapa itu? Ya siapa Khawarij namanya? Dzul Khuwaisirah. Ya, Dzul Khuwaisirah. Kemudian wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quran. Ya apa Al-Quran dinasihati? Ya. Wali a'immatil muslimin. Nah kalau ini mungkin pas. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Wa amatihim, dan nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Maka nasihat memang dalam bahasa Arab terkadang bermakna menasehati seperti bahasa Indonesia ini. Menasehati, memberikan saran, ya, masukan, menasehati. Memang terkadang maknanya datang seperti itu. Tapi nasihat juga bisa bermakna adalah berlaku tulus menunaikan hak-hak orang yang sedang dimaksud, orang yang sedang dinasehati itu. Seperti ketika kita mengatakan an-nasihah lillah, nasihat untuk Allah. Maksudnya adalah yaitu engkau tunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah? Disembah. Hak Allah adalah disembah, diibadahi, dan tidak dipersekutukan. Maka ketika Anda melakukan itu berarti Anda menunaikan nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat dalam bahasa Arab. Nasihat untuk Rasul, yaitu dengan engkau mencintainya, meneladaninya, ittiba kepadanya, kemudian membenarkan sabda-sabdanya, ya, dan tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan syariatnya, syariat Nabi SAW. Itu namanya menunaikan nasihat untuk Rasul. Nasihat untuk kitabullah, untuk Al-Quran, yaitu dengan membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, ya, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, memuliakannya, dan seterusnya. Nasihat untuk pemimpin, yaitu Anda tunaikan hak-hak pemimpin, menghormatinya, tidak memberontak kepadanya, mendoakannya, bersabar atas kezalimannya, ya, menahan lisan untuk tidak mencaci makinya, dan seterusnya. Itu menunaikan hak pemimpin. Nah, menunaikan hak kaum muslimin adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Nah, maka ketika kita mengkritik orang-orang yang menyimpang, yang menyebarkan kesesatan-kesesatannya, kita kritik mereka. Demikian juga para ahli hadis mengkritik perawi-perawi hadis. Itu semua dalam rangka menunaikan hak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menunaikan hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam rangka menunaikan amanat,
Ya, diamanai Rasul ketika mengucapkan hadis, maka itu adalah amanah dari Rasul untuk disampaikan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara bentuk menjaga amanah ini adalah dengan kita teliti mengcross check siapa yang menyampaikan hadis Nabi ini. Apakah dia orang yang jujur atau dia orang yang dusta? Apakah dia orang yang kuat hafalannya atau dia yang lemah hafalannya? Itu semua dalam rangka untuk menjaga amanah dari Rasul. Dan dalam rangka untuk menjelaskan yang hak dari yang batil. Wa yubayyinuhu ma ruwiya anhum fi dzalik. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa ucapan-ucapan para salaf tentang hal ini. Tapi yang pertama, dzakara Ibnul Mubarak rajulan. Pernah suatu ketika Abdullah Ibnul Mubarak menyebutkan tentang seseorang. Beliau mengatakan yakdzib. Orang ini adalah pendusta, kata Ibnu Mubarak. Faqala lahu rajulun, maka ada seseorang yang berkata, ya Aba Abdurrahman, taghtab, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mubarak. Wahai Abdullah bin Mubarak, taghtab, kau sedang menghibah ini. Kau mengatakan fulan yakdzib, fulan itu berdusta. Itu kan ghibah, kata dia. Maka apa kata Abdullah bin Mubarak? Uskut, menengogon. Diam. Idza lam nubayyin kaifa yu'raf al-haqqu minal batil. Kalau aku tidak menjelaskan orang itu pendusta, maka bagaimana hak bisa diketahui dari batil? Ya, maka sama seperti yang dilakukan oleh para ulama ketika mengkritik ahli bid'ah, mengkritik orang-orang yang menyimpang. Kalau kita disuruh diam, mistalah ojo mengkritik ini, mentahzir ini, memperingatkan umat, membantah ini, membantah ini. Gak usah kau mengkritik, itu ghibah katanya. Maka sama jawaban kita seperti beliau, diam engkau. Ya, diam. Apabila aku tidak menjelaskan, kami tidak menjelaskan tentang orang-orang yang menyimpang, maka bagaimana bisa diketahui kebenaran dan bagaimana bisa diketahui tentang keburukan. Kongkon meneng kabeh. Gak boleh. Maka agama ini rusak jadinya. Waruya an Ibni Aliyah annahu qala fil jarh inna hadza amanah wa laysa bighibah. Ya, Ibnu Aliyah mengatakan ketika menyebutkan tentang al-jarh, mengkritik. Ya, kritikan-kritikan. Kata beliau, ini adalah amanah. Ya, mengkritik para perawi hadis atau mengkritik orang-orang yang menyimpang, membantah kesesatan orang-orang yang menyimpang, itu adalah amanah walaysa bighibah, dan itu bukan termasuk ghibah. Ya, nanti kalau ada waktu kita sampaikan ucapan para ulama seperti Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kitab yang hampir semua kaum muslimin bisa dikatakan punya kitab ini. Betul lah jemaah, ada yang tidak punya? Minim PDF lah. Atau bahkan kitab yang hampir semua perpustakaan kaum muslimin ada. Bahkan bisa kita katakan, bahkan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah dalam syarah Arba'in Nawawiyah, bahwasanya di antara keberkahan ilmu Imam An-Nawawi, kita tidak mendapati ada masjid kecuali di situ ada kitab Riyadhus Shalihin atau di situ dibahas kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ada enggak? Ada ya? Ada. Dan dibahas juga di masjid. Ya, nah di kitab Riyadhus Shalihin di bab-bab yang terakhir, ya kitab tentang larangan-larangan. Di situ beliau pertama kali menyebutkan bab tahrimil ghibah wal amri, ya bab tahrimil ghibah, ya bab tentang haramnya ghibah. Beliau sebutkan tentang haramnya ghibah. Nah setelah itu beberapa bab setelahnya beliau menyebutkan bab tentang bolehnya ghibah. Ya bab tentang mayubahu fil ghibah kalau nggak salah. Bab tentang dibolehkannya ghibah dalam beberapa kondisi-kondisi tertentu. Nah salah satunya adalah litahdzir, untuk memperingatkan kaum muslimin, untuk mengkritik, ya untuk mengkritik orang-orang yang menyimpang atau mengkritik para perawi-perawi hadis yang kondisi mereka itu dusta, kondisi mereka itu hafalannya buruk, dikritik. Itu bukan termasuk ghibah yang dilarang, tapi bahkan kata beliau itu bahkan ghibah yang dibolehkan dan diwajibkan bahkan.
Yang seperti itu. Nanti kalau ada waktu kita sampaikan. Wa qala Yahya bin Sa'id sa'altu Ats-Tsauri wa Syu'bah wa Malikan wa Sufyan ibn Uyainah 'anil rajuli wahil hadits. Aku pernah bertanya, kata Yahya bin Sa'id, aku pernah bertanya kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Imam Malik, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah tentang seseorang yang lemah dalam menghafal hadis. Fa'as'alu anhu fa'ajma'u an aqul. Maka kemudian aku bertanya kepada mereka, maka mereka bersepakat agar aku mengatakan laisa huwa tsabatan. Ya, wa an ubayyin amrahu. Mereka sepakat untuk aku mengatakan bahwa orang tersebut yang lemah hafalannya, lemah dalam ilmu hadis, maka dia tidak bisa dipercaya. Ya, dia tidak bisa dipercaya dan aku akan jelaskan perkaranya kepada engkau. Kemudian waqala Ibnu Mahdi, marartu ma'a Sufyan Ats-Tsauri bi rajulin faqala kadzdzab. Kata Ibnu Mahdi, aku pernah melewati seseorang bersama Sufyan Ats-Tsauri. Aku pernah melewati seseorang. Jadi dia lagi, Ibnu Mahdi lagi jalan sama Sufyan Ats-Tsauri, melewati seseorang. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kadzdzab. Ya, orang itu pendusta. Wallahi laula annahu la yahillu li an askut lasakatu. Demi Allah, seandainya boleh bagiku untuk diam, maka aku akan diam. Maksudnya ketika aku tahu dia pendusta, tapi Allah membolehkan aku untuk diam, tidak menjelaskan kepada umat kalau dia berdusta. Kalau itu dibolehkan sama Allah, menang aku. Ya, diam aku. Tapi ternyata dibolehkan enggak? Enggak dibolehkan. Kalau kita tahu dia pendusta, maka harus kita sampaikan kepada yang lain. Hati-hati, dia pendusta. Ya, demikian juga ketika kita tahu ada dai-dai yang menyimpang, dai-dai yang sesat, ya maka kita peringatkan kaum muslimin. Hati-hati dengan fulan. Fulan mengusung pemikiran khawarij. Hati-hati dengan fulan. Fulan mengusung pemikiran liberal. Hati-hati dengan fulan. Fulan mengusung pemikiran Rafidhah. Ya, seperti baru-baru ini kita dapati, kita peringatkan kaum muslimin dari kesesatan seorang yang sering muncul di media dan mempengaruhi banyak anak-anak muda kaum muslimin atau yang dikenal dengan Habib milenial. Ya, Habib milenial. Ini orang akidahnya Syiah Rafidhah, namun sekarang belakangan ini gencar menyerukan liberalisme, mempersatukan agama-agama. Ya, lewat di YouTube, di mana dia mengatakan, ditanya, siapa tokoh agama lain yang engkau kagumi? Jadi bukan siapa tokoh agama Islam, bukan. Siapa tokoh agama di luar Islam yang engkau kagumi? Apa jawaban dia? Salah satunya adalah Paus yang sekarang lagi datang. Dia mengagumi, kata dia, ini sosok yang sederhana, sosok yang sangat suka dengan perdamaian, sosok yang sangat ini dan ini. Dipuji-puji sama dia. Ya, dipuji-puji sama dia. Ya, tokoh kesesatan dipuji-puji sama dia. Ya, bahkan tokoh kekafiran dipuji-puji sama dia. Maka kita peringatkan bahwasanya kaum muslimin banyak tertipu dengan orang ini, sehingga mereka ikut memuji-muji tokoh kesesatan tersebut. Sehingga banyak kaum muslimin juga cinta kepada tokoh kesesatan ini, tokoh kekafiran ini. Padahal boleh nggak kita mencintai orang kafir? Nggak boleh, jamaah. Tapi dipuji-puji sama orang ini sehingga tumbuh kecintaan kaum muslimin, tumbuh kecintaan masyarakat awam kaum muslimin kepada tokoh kekafiran ini. Ya, Paus ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Mumtahanah, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai, di mana kalian memberikan mawaddah, kecintaan kepadanya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh mencintai orang-orang kafir, harus barok. Kalau orang kafir biasa saja nggak boleh kita cintai, apalagi tokohnya ini, pentolannya ini, kok bisa dicintai dengan alasan dia ini sederhana, dia ini baik. Memang di Islam nggak ada yang seperti itu tokoh-tokohnya. Nggak ada di dalam Islam sejarah. Di dalam sejarah Islam orang-orang yang jauh lebih sederhana daripada dia banyak.
Ya. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang berwala, ya, memberikan loyalitas kecintaan kepada orang kafir, fa innahu minhum, maka dia bagian dari orang kafir itu juga. Ya, maka nggak boleh kaum muslimin ikut-ikutan ya mencintai tokoh-tokoh kesesatan, ahli maksiat saja jamaah. Pelaku maksiat, rampok, begal misalnya, peminum khamar, riba, rentenir, antum cintai atau antum benci? Antum benci, padahal itu maksiat. Apalagi ini syirik kufur. Mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, mengatakan Allah punya anak. Kok dicintai? Apa manfaatnya? Dia sederhana, baik sama orang, ya kan, dia low profile, gak mau pakai jet pribadi. Ikut kan diangkat kan? Gak mau pakai jet pribadi, terus jam tangannya harganya murah, apa itu? Jika dibandingkan dengan kekufurannya, yaitu mengatakan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, dia menyembah kepada Nabi Isa, menuduh Allah punya anak. Berat atau enteng ini? Berat. Ya, kok malah dilihat jam tangan, nggak pakai jet pribadi? Ini yang lebih berat ini loh, yang mengharuskan kita barok, membenci dia. Nggak boleh kita cintai, sebaik apapun dia, karena itu kesyirikan. Ya, karena itu adalah bentuk kesyirikan. Allah sangat murka dengan ucapan Allah punya anak. Allah berfirman dalam surah Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadya. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung itu hancur. Gara-gara apa? Anda'au lirrahmani walada. Gara-gara mereka menuduh Allah punya anak. Allah murka dengan hal itu. Kok malah dicintai tokoh-tokohnya? Ya, cuman memang kita pertengahan. Kita wajib membenci orang-orang kafir, apalagi tokoh-tokoh kekafiran. Namun gak boleh kita mendolimi mereka. Yang gak boleh kita mendolimi mereka, membunuh, menumpahkan darah, atau merampas hartanya, menyakitinya, nggak boleh. Ya, biarkan. Namun di sisi yang lain, kita harus barok, berlepas diri. Hati kita harus membenci. Ya, tapi ini ada seorang tokoh, Habib milenial ini, menyanjung-nyanjung ya orang-orang kafir, bahkan mengagumi orang-orang kafir. Maka kita peringatkan kaum muslimin dari orang ini. Ya, kita peringatkan kaum muslimin, terutama anak-anak muda, dari kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan orang ini. Ya, ini namanya dalam rangka untuk menjaga agama. Kalau kita para dai disuruh diam dari membongkar kesesatan orang-orang seperti ini, bagaimana kondisi kaum muslimin jadinya? Ini mereka nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan memang demikian yang kita dapati di komentar-komentar. Rata-rata memuji sang Habib milenial ini. Masya Allah, adem dengernya. Masya Allah, toleransinya luar biasa. Coba kalau umat Islam semua kayak gini. Tuh. Iya jamaah, antum melihat komentar-komentarnya gitu semua. Ya, memuji orang ini dengan alasan tadi, adem ya. Ya, toleransinya tinggi, luar biasa. Coba kalau semua orang Islam seperti ini. Rusak agama Islam kalau semua seperti ini. Yang nggak ada sekat antara mukmin dan kafir. Ya, maka Ahlussunnah pertengahan, kita membenci orang-orang kafir, namun nggak boleh kita mendolimi mereka tanpa hak. Nggak boleh kita menumpahkan darah mereka tanpa hak. Harus kita berbuat adil kepada mereka. Allah mengatakan, la wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, janganlah kebencian kita kepada orang-orang kafir membuat engkau tidak berlaku adil kepada mereka. Tetap berbuat adil, i'dilu kata Allah, berlaku adil kepada mereka, jujur. Kalau bermuamalah dengan orang kafir harus jujur. Jangan mentang-mentang orang kafir kemudian dikasih barang-barang yang murahan, ya dikasih KW-KW palsu-palsu, rusak-rusak, gak apa-apa kafir kok. Ya, utang gak bayar, dianggap ghanimah, haram, gak boleh meskipun dia kafir. Nah, kita sampaikan dakwah Ahlussunnah pertengahan. Ya, tidak ekstrim seperti Khawarij
yang mereka menumpahkan darah orang kafir tanpa hak, dan tidak pula seperti liberal yang mereka mentolerir secara kebablasan, bahkan memberikan wala, kecintaan kepada orang-orang kafir. Gak boleh. Kemudian yang kelima, waqala Muhammad ibn Bundar al-Jurjani, berkata Muhammad bin Bundar, qultu li Ahmad bin Hanbal, aku pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, innahu la yashtaddu alayya an aqula fulanun kadzab wa fulanun dha'if. Kata Muhammad bin Bundar, wahai Imam Ahmad, berat bagiku untuk mengatakan bahwa fulan kadzab, fulan dha'if, fulan sesat, fulan menyimpang. Angel, abot. Ya, berat bagiku. Entah karena sungkan, ya, atau karena nanti takut kehilangan followers, takut kehilangan jamaah, pengikut, takut dianggap ekstrim dan yang lainnya. Berat bagiku. Ya, maka aku nggak berani mengkritik fulan, mengatakan fulan kadzab. Padahal aku tahu kesesatan fulan ini, tapi berat ngomong kepada orang. Berat memperingatkan orang dari kesesatannya itu. Faqala li, perhatikan kata Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilus sahiha minas saqim. Kalau kau diam dari kesesatan fulan itu, dan aku pun juga diam, artinya aku tidak jelaskan kepada kaum muslimin, maka bagaimana bisa orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui, bagaimana dia bisa tahu yang sahih dan yang tidak sahih, yang baik dan buruk, yang hak dan batil, yang sunnah dan bid'ah, yang tauhid dan syirik. Bagaimana kaum muslimin bisa tahu kalau kita sama-sama diamnya? Ya, maka harus ada yang menjelaskan kepada umat, apapun resikonya. Ya, kita ngomong seperti ini tadi, apalagi mengkritik Habib milenial tadi itu. Kira-kira kalau ini mungkin tersebar, nasib anak bagaimana? Bau babak belur. Babak belur jadi bulan-bulanan netizen plus 62. Iya. Ya, jadi bulan-bulanan. Wah, dibilang radikal, dibilang keras, macam-macam. Dengan apapun resikonya. Ya, nggak masalah. Yang penting umat mengetahui. Meskipun belum menerima, yang penting mengetahui. Qala al-Imam Muslim fi muqaddimati sahihi, berkata Imam Muslim, berkata Imam Muslim di muqaddimah Sahih Muslim, wa innama alzamu anfusahum al-kashfa an ma'ayibi ruwatil hadith wa naqilil akhbar wa aftu bidzalika hina su'ilu anhu lima fihi min azimil khatar idil akhbaru fi amri din innama ta'ti bitahlilin aw tahrimin aw amrin aw nahyin aw targhibin aw tarhibin. Kata beliau, sesungguhnya para ulama-ulama, mereka mengharuskan diri mereka, mewajibkan untuk menyingkap aib dari para perawi hadis. Aib yang dimaksud di sini adalah aib yang berkaitan dengan hadis, ya, bukan aib-aib semuanya, bukan. Ya, kita ketika mengkritik orang yang menyimpang, yang kita kritik itu adalah kesesatan yang dia sebarkan, bukan dosa-dosa maksiat dia yang dia sembunyikan antara dia dengan Allah. Enggak, ini enggak boleh kemudian kita kritik dia di depan umum. Ini Habib milenial tadi yang kita kritik. Kalau anak tahu sendiri dia minum khamr, misalnya ya, anak tahu sendiri dia minum khamr dan dia sembunyi-sembunyi minum khamrnya itu, boleh kemudian anak sebarkan ke orang? Enggak boleh, padahal belenek anak sama orang ini. Ya, janganlah kembelenekan kalian terhadap seseorang membuat kalian tidak berlaku adil. Harus adil, fair. Ya, itu dosamu antara kau dengan Allah. Kalau aku mau mengkritikmu, harus caranya gimana? Datang langsung empat mata. Ya, kita kritik secara empat mata. Karena kenapa empat mata? Karena dosanya dia sembunyikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berkata seperti tadi yang kita ucapkan, dia memuji-muji tokoh kekafiran, ya, dan kemudian dia di situ ada unsur mengajak kaum muslimin untuk juga seperti dia, ya, mengusung pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka ini di depan umum atau ranah pribadi? Depan umum. Maka mengkritiknya juga harus di depan umum. Ya. Dan kenapa para ulama menyingkap aib-aib para perawi hadis itu dan orang-orang yang membawa berita-berita, membawa hadis,
mereka memfatwakan ketika ditanya tentang hal tersebut karena memang besar bahayanya. Ya, karena memang ini mengancam, ada bahaya yang besar kalau tidak disingkap tentang kondisi para perawi hadis itu. Karena hadis yang dibawa sama dia itu berkaitan dengan agama. Entah itu sesuatu yang dihalalkan, hadis-hadis kan bunyinya kayak gitu. Entah hadisnya itu berisi tentang menghalalkan atau mengharamkan, perintah atau larangan, ya, anjuran atau larangan atau motivasi atau ancaman. Fa idza kana rawi laha laisa bima'dinin lisidqi wal amanah thumma aqdama 'ala ruwati anhu ma qad arafahu wa lam yubayyin ma fihi li ghairi mimman jahila ma'rifatahu kana athiman bi fi'lihi dzalik ghasyan li awamil muslimin. Maka kalau ada seorang rawi yang dia itu tidak pernah memeriksa apakah itu jujur atau tidak, nggak pernah dia periksa. Ya. Kemudian dia tahu tentang kondisi rawi ini, bahwasanya rawi ini memang nggak beres, namun tidak dia sampaikan kepada orang yang belum tahu. Nggak mau disampaikan kepada orang yang belum tahu, karena orang-orang ngiranya ini hadisnya baik-baik saja. Ya, dia tahu hadis ini nggak baik, tapi nggak disampaikan sama dia. Maka yang seperti itu kata beliau, asiman, dia berdosa. Orang yang tahu tentang kondisi itu, tapi tidak disampaikan, maka dia berdosa dan dia seakan-akan menipu kaum muslimin. Ya, dia menipu kaum muslimin. Dengan diamnya dia itu menunjukkan bahwasanya hadisnya diterima. Ya. Kemudian di sini ada ucapan dari Ibnu Athir, ya kurang lebih sama dengan yang kita sampaikan. Nah, langsung pada poin yang ke-8, halaman 198. Ini yang kita maksud tadi. Wa qala an-Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Imam An-Nawawi berkata dalam Riyadhus Shalihin, bab ma yubahu minal ghibah. Bab tentang apa-apa yang dibolehkan dalam ghibah. Ada ghibah yang dibolehkan. Ini dibawakan oleh beliau. Sebelumnya beliau membawakan bab haramnya ghibah, karena memang ghibah secara asal haram. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian kebanyakan prasangka, sampai pada firman Allah, dan janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian mau suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian tidak suka. Nah, definisi ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan dari aib-aibnya. Ya, itu definisi ghibah. Memang ada aib-aib dari saudara kita yang memang kalau kita bongkar dia nggak suka. Ya, dan memang nggak boleh untuk dibongkar. Tapi ada juga aib-aib yang kalau kita bongkar dia nggak suka, tapi harus dibongkar mau nggak mau. Baik masalah dunia ataupun masalah agama. Contoh misalnya, ada seorang masalah dunia, misalnya pengajian seperti ini. Ada seorang yang menyembunyikan aibnya, yaitu dia punya penyakit menular. Itu aibnya dia itu. Dia punya penyakit yang menular, bisa menulari orang lain. Apa misalnya? Wis gak usum COVID. TBC. Ya, TBC. Afanillah wa iyyakum. Semoga Allah menjaga kita dari penyakit-penyakit. Tapi ada orang kena TBC di sini. Dan dia menyembunyikan kondisinya dia. Iso tah disembunyikan. Apa ada ciri-cirinya khusus? Enggak ya? Ya, dia sembunyikan. Maka ketika itu saya yang tahu kalau orang ini punya riwayat atau dia sedang kena TBC, saya katakan kepada para jamaah, wahai para jamaah Mushola Darussalam Ampel Sawahan, ya, hati-hati jangan dekat-dekat sama fulan. Ya, fulan ini sedang kena penyakit TBC, jangan duduk dekat dia. Ya, hati-hati kalau dia batuk, dan yang semisal dengannya. Ya, dengan bukti tentunya, bukan tuduhan, bukan. Memang kita tahu buktinya dia
kena. Mungkin kita kenal sama dokter yang meriksa dia, atau bahkan kita mungkin dokternya. Kita peringatkan kaum muslimin dari itu. Dan maka orang-orang yang mendapatkan informasi seperti ini dari saya, mereka mencela saya atau berterima kasih kepada saya. Terima kasih. Jazakallah khair. Anak nggak tahu kalau fulan ini ternyata kena TBC. Ya, ngomong ambil anak iya, saya nggak tahu kalau dia kena TBC. Aduh, takut saya kena nanti. Ya, terima kasih sudah dikasih tahu. Ini masalah dunia atau masalah agama? Masalah dunia. Kalau masalah dunia saja yang seperti ini, ghibah iya ghibah. Tapi dibolehkan nggak? Dibolehkan. Ya, nanti insya Allah pertemuan depan kita sampaikan tentang bab ini secara khusus. Kalau masalah dunia saja dibolehkan, apalagi masalah agama tentu lebih boleh lagi. Kita katakan fulan ini hati-hati, dia memiliki pemikiran menyimpang, ya dia sesat, ya dia punya pemikiran khawarij, mu'tazilah, dia menolak takdir, dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala bil burhan, dengan bukti, bukan dengan dugaan-dugaan. Kalau ahli bid'ah ya mentahdzir, menuduh, mengkritik ahlu sunnah itu dengan dusta-dusta, dengan kedustaan-kedustaan, bukan dengan bukti. Ya, ada Pak Kumis itu yang suka bilang Wahabi, ahlu sunnah yang dia anggap Wahabi itu adalah agen-agen Zionis, dibayar sama Yahudi, dibayar sama Amerika. Berapa dolar? $1.500. Ya. Ini kritikan, ya betul kritikan itu, tahdzir. Diperingatkan kaum muslimin dari Wahabi. Tapi di atas bukti atau dusta? Dusta. Ya, bentukan dibentuk oleh Yahudi dan yang lainnya itu dusta. Beda sama ahlu sunnah ketika mengkritik ahli bid'ah itu dengan bukti, entah dari omongannya dia, ya atau dari tulisan catatan-catatan yang dia tulis dan yang lainnya. Maka sama seperti saya mengkritik Habib milenial tadi itu buktinya sudah telecehan. Ya buktinya telecehan di mana-mana, video-videonya atau bahkan dia punya buku sendiri yang menegaskan tentang akidahnya dia di mana Allah. Ya, bahwasanya dia menolak kalau Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Ya, dia punya bukunya itu. Kalau nggak salah judulnya Tuhan ada di hatiku, apa gitu. Pokoknya Tuhan itu bukan di Ka'bah, Tuhan bukan di Vatikan, Tuhan bukan di tembok ratapan. Ya. Tapi di situ dia tegaskan bahwa Tuhan tidak bertempat, alias Tuhan itu tidak berada di atas arsy-Nya. Dari tulisan-tulisannya dia sendiri. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan tentang bab ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, terutama berkaitan dengan al-farqu bainan nasihah wa ta'ir. Apa bedanya antara mencela dengan menasehati, antara ghibah yang dibolehkan dengan ghibah yang diharamkan. Ya, kita harus pertengahan dalam masalah ini, tidak dimutlakkan sehingga orang dengan bermudah-mudahannya ghibah. Oh enggak apa-apa menghibahi ahli bid'ah. Hanya kabeh dighibahi sak rumah tangga dibicarakan pisan, enggak boleh. Sak aib-aib pribadinya dibongkar semuanya enggak boleh. Ya, hanya yang berkaitan dengan apa yang dia sebarkan saja. Adapun yang antara dia dengan Allah, maka kau kalau mau menasihati, nasihati empat mata, jangan di depan umum. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.